Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ribuan massa di Padang Sidempuan tolak RUU haluan ideologi Pancasila. Masuk lapas kelas 2B Tanjung Balai, 9 tahanan jalani rapid test. Bea Cukai Sumut musnahkan barang selundupan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, ribuan umat Islam Kota Padang Sidempuan yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pancasila demo menolak RUU haluan ideologi Pancasila di halaman kantor DPRD Kota Padang Sidempuan. Massa menilai RUU HIP akan menghidupkan ideologi komunis di Indonesia. Ribuan umat muslim yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pancasila Kota Padang Sidempuan memulai aksi di depan kantor DPRD Kota Padang Sidempuan dengan membawa bendera dari berbagai kesatuan Islam. Selain menolak RUU HIP dan meneriakkan ganyang komunis, umat muslim ini juga meminta semua elemen masyarakat untuk menyelamatkan Pancasila. Dalam orasinya, massa menilai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila akan memberikan peluang kepada komunis dan Marxisme untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Aksi ini melibatkan umat Islam dari Majelis Ulama Indonesia pimpinan Muhammadiyah Padang Sidempuan, serta Ikatan Mahasiswa Tabaksel dan elemen umat Islam lainnya. Bahwa rancangan undang-undang ini akan semakin mengkerdilkan agama di negara Pancasila ini. Hal itu terbukti dengan tidak mencantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Larangan terhadap komunisme, marxisme, sosialisme. Ini berarti sama artinya memberikan sinyal peluang kembali untuk tumbuhnya aliran ini di negara ini. Massa membubarkan diri setelah Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan menerima aspirasi umat. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, guna menunjang industri swasembada gula nasional di tahun 2020, PT PN2 melakukan pembersihan lahan sengketa yang sudah beberapa tahun digarap petani. PT PN2 akan kembali menanam tebu dan mengoptimalkan produksi pabrik gula di Kebun Kuala Madu Langkat. Inilah salah satu lahan yang dibersihkan oleh PT PN2 yang berada di Desa Slipit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di lahan seluas 35 hektar ini sebelumnya dikuasai oleh petani penggarap dan ditanami tanaman palawija seperti jagung, ubi, kacang tanah, dan lain-lain. Sejak wacana adanya swasembada gula nasional, PT PN2 akan ikut berperan serta akan kembali memproduksi gula di pabrik gula Kebun Kuala Madu Langkat yang sudah beberapa waktu belakangan ini nyaris tidak berproduksi lagi karena minimnya pasokan bahan baku tebu dari areal lahan sengketa. Menurut manajer Kebun Kuala Madu PT PN2 Irwan, pihaknya melakukan pembersihan lahan seluas 35 hektar sesuai dengan HGU nomor 5 yang dikeluarkan oleh BPN. Hari ini kami mengadakan pembersihan lahan yang mana lahan ini adalah merupakan areal HGU Kebun Kuala Madu sesuai dengan sertifikat HGU kita yang dikeluarkan oleh BPN. Ada berapa luas, Pak? Di lokasi ini kebetulan 35 hektar. Sebelumnya ini Pak, ada tanaman lain di ini, siapa yang nanam ini Pak? Sebelumnya ini pada 2 tahun yang lalu masih tanaman tebu, namun tahun semalam digarap oleh masyarakat ditanami palawija. Sebelumnya pihak PT PN2 telah melakukan pembersihan seluas 100 hektar lahan yang dikuasai masyarakat dan nantinya akan melakukan pembersihan lahan berikutnya di sejumlah lahan milik PT PN2 Tanjung Morawa.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang memiliki laboratorium canggih guna mendeteksi pasien COVID-19. Alat tes PCR bisa melakukan tes hingga kapasitas 100 sampel dalam setiap harinya. PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari dalam sel tubuh, bakteri, atau virus. Selain itu, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19. Untuk sementara waktu, pihak RSUD Deli Serdang melayani kebutuhan di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya, khusus pasien PDP yang sulit memeriksa swab di laboratorium USU dan rumah sakit pemilik PCR yang ditunjuk pemerintah. Laboratorium PCR milik RSUD Deli Serdang ini telah masuk dalam jaringan laboratorium COVID-19 nasional dan terintegrasi data dengan Balitbank Depkes. Untuk itu, Direktur RSUD Deli Serdang menginformasikan saat ini rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki dan mengaktifkan pemeriksaan PCR real-time dengan kapasitas maksimal 100 sampel per harinya. Sebelumnya juga tentunya kita mengucapkan terima kasih ya kepada Bupati Deli Serdang selaku Ketua Gugus Percepatan COVID-19 untuk Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan anggaran untuk rumah sakit untuk menyediakan atau mengadakan alat PCR ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini hal ini yang jadi persoalan di mana pasien-pasien yang setelah dirapid positif, kita lakukan swab, hasil swab ini kita tunggu cukup lama ya. Kita harus menunggu dari Jakarta ataupun dari USU. Dengan adanya alat ini, kita harapkan terutama pasien-pasien yang dirawat di wilayah Deli Serdang dapat kita percepat penegakan diagnosisnya. Untuk sementara waktu, kemampuan pemeriksaan PCR hanya dapat dilakukan 30 sampel per hari. Perlu diketahui oleh warga Kabupaten Deli Serdang bahwa pemeriksaan PCR ini harus melalui prosedur dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lapas Kelas 2B Tanjung Balai kembali menerima tahanan dari Kejaksaan Negeri. Sebelum diserahkan, para tahanan menjalani rapid test dan pemeriksaan suhu tubuh. 9 dari tahanan, 2 diantaranya dikembalikan karena suhu di atas 37 derajat Celcius. Sebanyak 9 tahanan Kejaksaan Negeri yang dititipkan di Polres Tanjung Balai sejak pandemi menjalani pemeriksaan kesehatan. 9 tahanan tersebut menjalani pemeriksaan rapid test sebelum diserahkan ke Lapas Kelas 2B Tanjung Balai. Dari pemeriksaan rapid test, ke-9 tahanan dinyatakan non-reaktif. Namun setelah menjalani pemeriksaan suhu tubuh, 2 dari 9 tahanan terpaksa dikembalikan karena suhu di atas 37 derajat. Lapas sendiri telah menerima tahanan sejak diterbitkan surat edaran Dirjen Pas pada 16 Juni 2020 menyangkut tahanan pengadilan negeri. Sebanyak 20 tahanan sudah diterima pihak lapas sejak pandemi. Kita menerima tahanan berdasarkan surat edaran dari Bapak Dirjen Pas pertanggal 16 Juni 2020 menyangkut tahanan pengadilan negeri atau A3 yang bisa dikirim ke lapas ini untuk menghindari penularan COVID-19 di dalam lapas sendiri. Itu 2 bertahap, pertama itu 13 orang, yang kedua itu 7 orang, jadi total 20 orang. 2 lagi, kenapa nggak diterima ini Pak? Kita berdasarkan, bukan tidak kita terima, kita berdasarkan hasil screening COVID-19 ataupun rapid test itu aman, non-reaktif,
Cuman suhu tubuhnya agak tinggi, jadi sementara kita balikan untuk proses selanjutnya. Untuk nanti kalau udah panas sudah turun, mungkin kita akan rapid test lagi agar kita terima. Terhadap 2 tahanan yang bersuhu tinggi selanjutnya dikembalikan ke Polres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan kesehatan kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, dalam persiapan menuju perubahan tatanan kebiasaan baru, Kodim 0205 Tanah Karo melakukan rapid test kepada seluruh personil. Kegiatan ini digelar untuk memastikan kesehatan seluruh personil dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam persiapan menuju tatanan kebiasaan kehidupan baru, Kodim 0205 Tanah Karo melakukan rapid test kepada seluruh personilnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Menurut Dandim 0205, tujuan rapid test ini adalah untuk mendeteksi awal kondisi kesehatan seluruh personil dalam keadaan sehat serta bebas COVID-19. Dan jika ada indikasi kecurigaan, maka akan langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim dari Dinas Kesehatan Karo. Pagi hari ini Kodim melaksanakan kegiatan rapid test dibantu oleh Ibu Kadis Kabupaten Karo, Dr. Nova dan Dr. Dia. Kita melaksanakan kegiatan rapid test upaya untuk pencegahan terhadap anggota kita yang ada di Kodim 0205 Tanah Karo. Dalam kegiatan ini, Kodim 0205 Tanah Karo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Karo mengapresiasi tindakan dari Kodim 0205 Tanah Karo. Sebenarnya inilah sebenarnya yang kita harapkan ya dari instansi vertikal ataupun instansi-instansi yang lain agar kita sama-sama ya. Jadi seperti kita ketahui rapid ini kan salah satu sebenarnya screening kita ya. Jadi screening untuk melihat apakah ada virus di dalam tubuh kita, walaupun sebenarnya ini hanya tahap awal karena kalau dia reaktif kita akan tindak lanjuti untuk mendeteksi virus apa yang dalam tubuh seorang tersebut. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada. Terlebih belakangan ini, Kabupaten Karo menjadi zona merah. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, jelang menghadapi adaptasi kebiasaan baru, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Karo menggelar rapat koordinasi dengan para tokoh agama, yang mana bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beribadah di masa pandemi. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo melakukan rapat pertemuan dengan para tokoh agama. Acara yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo ini membahas tentang tata cara beribadah yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Pada rapat tersebut, masing-masing dari perwakilan tokoh agama menyampaikan pendapat dan sarannya bagaimana beribadah di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Karo mengatakan bahwa dalam adaptasi kebiasaan baru nantinya perlu diperhatikan protokol kesehatan agar mengantisipasi tingkat penyebaran COVID-19. Dari Forkopimda Kabupaten Karo pada sore hari ini bertemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh gereja, dari masjid juga dalam buat suatu kegiatan silaturahmi bagaimana menghadapi virus corona ini. Dan dalam pertemuan ini memang ada suatu masukan-masukan bagaimana supaya beribadah ya ke masjid supaya bisa berjalan lancar, karena hidup ini kan perlu ada keseimbangan supaya jamaat juga supaya mereka kuat imannya menghadapi pandemi Covid ini. Masyarakat tetap diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun yang terpapar positif COVID-19 hasil swab bersama 4 orang keluarganya. Kini kondisinya dalam keadaan sehat dan masih menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang bertugas sebagai humas di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun yang sebelumnya dikabarkan terpapar positif COVID-19 hasil dari tes swab bersama 4 orang keluarganya, kini kondisinya dalam keadaan sehat. Beliau bersama istri dan 3 orang anaknya saat ini masih menjalani isolasi dan perawatan memasuki hari ke-7 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 yang berada di Batu 20, Kecamatan Panombean, Pani. Pelaksana tugas Kepala Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Jan Maurisdo Purba menjelaskan, hingga saat ini kondisi pasien dan keluarganya terlihat baik dan sehat. Hingga kini pihak rumah sakit melakukan perawatan intensif, khususnya untuk kekebalan tubuh dan imunisasi tubuh pasien, agar kuat dan tahan dari serangan virus tersebut. Pegawai Pemkab Simalungun yang bertugas sehari-hari menjadi juru bicara di COVID Center Simalungun mempersiapkan ruangan untuk rapid positif. Pada sorenya langsung swab beserta seluruh keluarganya. Jadi mereka berjumlah sebanyak 5 orang dan ternyata semua terkonfirmasi swab positif. Kondisi Pak Amal tetap seperti biasa, tidak ada keluhan karena memang masih terkonfirmasi swab. Artinya itu belum tentu dia mengidap penyakit COVID-19. Sebelumnya, Humas GTPP COVID-19 Simalungun ini dinyatakan positif COVID-19 setelah reaktif dari hasil rapid test, kemudian dilakukan tes swab PCR pada 10 Juli 2020 ke Rumah Sakit Perdagangan dan hasilnya positif COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara memusnahkan barang impor tanpa cukai dan selundupan. Sejumlah barang hasil tangkapan selama 2020 senilai 3,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 2,2 miliar rupiah. Pemusnahan sejumlah barang selundupan dilakukan dengan 2 cara berbeda, yakni dibakar dan dihancurkan, yang dilaksanakan di halaman kantor pelayanan Bea Cukai tipe Madia Belawan di kawasan Jalan Anggada, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Setelah berkekuatan hukum tetap dari Kejaksaan Negeri Belawan khusus untuk minuman beralkohol asal luar negeri, sebanyak 140 botol tidak memiliki cukai dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sedangkan untuk barang bukti lainnya seperti 2.800.000 lebih batang rokok, 37 bal pres pakaian bekas, makanan, dan obat-obatan seperti kosmetik dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara mengatakan, barang sitaan milik negara yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan selama 2020, senilai 3,2 miliar dengan potensi kerugian negara 2,2 miliar rupiah. Ini adalah upaya yang dilakukan kerjasama antara instansi terkait dengan Bea Cukai, baik di Kanwil maupun di pelayanan. Berapa nilainya? Perkiraan nilai barang sekitar 3,2 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar 2,2 miliar untuk yang bisa dihitung. Kalau pakaian bekas kita nggak bisa hitung karena memang tidak ada nilainya. Dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan petugas Bea dan Cukai serta TNI Polri untuk mengawasi perairan pantai timur Sumatera dan sejumlah bandara, diharapkan dapat menyelamatkan industri dalam negeri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.